Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua. Di video kali ini kita akan mereaction beberapa video yang sangat menarik sekali. Siapakah dia? Dia adalah seorang yang istimewa katanya, dan akhir-akhir ini banyak yang memperbincangkannya. Tidak lain, kalian pasti sudah mengenalinya, yaitu si Mama Ghufron. Dia adalah seorang yang mengaku-ngaku bisa berbagai macam bahasa, khususnya bahasa hewani, sehingga dia banyak dianut oleh orang awam. Karena kemampuan di luar batasnya, dia bisa menarik orang awam dan menjadi pengikutnya. Dia dipercaya sebagai wali Allah yang siap menjaga gawang neraka. Waduh, gimana ini guys menurut pendapat kalian? Oke, mari kita simak videonya. Bagaimanakah si Ghufron itu bisa berbagai macam bahasa sehingga dia mencari pengikut dengan keunikannya. Dia adalah seorang pengasuh pondok pesantren unik Nusantara. Tidak hanya itu, si Mama Ghufron juga mendirikan sebuah thariqat yang bernama Thariqat Ghufroni. Waduh, di sini kita memang harus berhati-hati, jangan sampai kita salah memilih seorang panutan, apalagi seorang guru yang kita jadikan pedoman. Oke, mari kita simak videonya. Let's go. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma faqali inna rahmatan la kalima inna kalima fi inna kalima dunya. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Muttafaqun alaih. Kok bisa ajaran yang kayak gini itu nggak dibubarin oleh pemerintah ataupun oleh ormas yang suka bubarin kajian, tapi malah kadang-kadang dijaga dan dikawal? Justru sebaliknya, kajian yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah itu banyak dibubarin. Semoga para pengikutnya cepat sadar dan semoga kita semuanya terhindar dari hal-hal seperti ini. Barakallahu fikum. Tuh si Mama Ghufron, dengerin ya Mama Ghufron. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahasanya enggak seperti itu, enggak makoli innaka itu apa? Bilangnya makoli innaka, bahasa hewan juga makoli innaka, bahasa semut makoli innaka, tapi artinya kamu karang, berbeda-beda tapi yang kamu ucapkan itu sama lah. Ini orang cerdas. Kalau benar-benar orang cerdas pasti tahu bahwa si Ghufron ini hanya mengarang cerita dan gak pantas untuk dijadikan panutan ya guys ya. Apalagi dia berdusta dengan membawa atas nama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita waspadai ya guys ya. Cara bicaranya saja sudah seperti ini. Apakah dia pantas kita jadikan sebagai seorang panutan? Kagok sama saya. Unik disebut sesat. Dilawan sama saya sekarang. Dia tidak terima ya guys ya jika dibilang sesat. Padahal dia memang sesat, sudah menyesatkan banyak orang, apalagi orang awam yang percaya pada dia bahwa dia adalah seorang wali Allah yang bisa menolongnya di akhirat nanti. Padahal dia ini sembarangan, dia memakai bahasa nggak tahu itu bahasa karangan dia, dan dia mengaku-ngaku sebagai bahasa Suryani ya guys ya. Padahal bahasa Suryani itu tidak seperti itu. Nanti saya posting bagaimana bahasa Suryani ya guys ya. Tapi membutuhkan unik. Betul atau tidak? Goblok nih. Dari kasus kakek Ghufron kita dapat belajar bahwa orang tua harus berhati-hati dalam memilih pesantren untuk anak-anaknya. Jangan sampai memasukkan anak-anaknya atau keluarganya di pesantren atau pondok yang mirip seperti ajaran-ajaran kakek Ghufron. Hal ini juga menjadi pelajaran bahwasanya pemerintah ataupun orang-orang yang berwenang harus cepat tanggap akan hal ini. Karena hanya gara-gara oknum pesantren dapat merusak citra, merusak nama pesantren di Indonesia. Padahal masih ada begitu banyak pesantren, masih ada begitu banyak pondok yang memiliki kualitas dan juga memegang prinsip-prinsip Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka berhati-hatilah dalam memilih pondok pesantren. Dan jangan lupa sebarkan. Barakallahu fikum.
Benar sekali, dengan munculnya si Mama Gufron ini, kita harus lebih berhati-hati untuk memondokkan anak-anak ke pondok pesantren. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang tidak cukup ilmu tapi sudah berani mendirikan pondok pesantren. Akhirnya apa? Banyak sekali kasus pemerasan, banyak sekali kasus-kasus lainnya, sehingga ada juga kasus santri yang bunuh di pondok pesantren juga ada. Makanya di sini dengan munculnya si Mama Gufron ini, kita harus lebih berhati-hati untuk memondokkan anak kita di pesantren, sehingga jangan sampai kita salah memilih seorang panutan atau seorang pedoman hidup kita untuk kita jadikan sebagai guru ya guys ya. Pengen dipanggil lagi malaikat trompet, diajak musyawarah sama Gufron. Assalamualaikum qali innar rahmatan, seluruh malaikat qali innar rahmatan Gufron. Makoli lagi. Di sini si Mama Gufron mengajak malaikat untuk bermusyawarah, padahal dia itu belum pernah mati dan belum pernah melihat malaikat, apalagi dia mengajak malaikat untuk musyawarah. Siapakah dia? Dia ini sudah benar-benar mengarang cerita. Tidak sembarangan orang bisa melihat malaikat, bahkan bertemu dengan malaikat. Orang ini mengaku mengajak musyawarah. Na'udzubillah, itu sangat-sangat berbohong ya guys ya. Qali maqali. Kalaupun boleh saya menyebutkan kalimat dalam bahasa Suryani seperti ini. Sefer Razil Khamalah. Ini bahasa Suryani. Sefer Razil Khamalah. Jadi lebih banyak ke huruf kha gitu. Nah, kemudian di dalam bahasa Ibrani boleh saya bacakan satu pasasi kalimat. Ucapan Nabi Hagai yang menyebutkan tentang siapa Muhammad akhir zaman. Di dalam kitab Nabi Hagai disebutkan Viyavu khindakul hagguyim. Itu bahasa Ibrani. Kalaupun memang ini menjadi peringatan untuk kita biar tidak terjadi apa yang kita sebut sebagai pembodohan umat, berhati-hati. Sudah jelas ya guys ya, bahwasanya makol inaka yang dibicarakan oleh si Mama Gufron itu bukan bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu berbeda. Apa yang sudah dijelaskan pada Ustadz ini itu bahasa Suryani dan bahasa Ibrani. Di sini kita memang harus berhati-hati, jangan sampai kita terbodohi sama orang tersebut. Semua heboh namanya Gufron alias Ius, sesat di mana-mana. Tapi orang sesat bisa ngasih makan, orang sesat bisa ngasih beras, orang sesat bisa menyelamatkan NU, orang sesat bisa mengharuskan Muhammadiyah sampai mendoakan, yaitu Amsor, semua didoakan, bisa menyelamatkan negeri Indonesia. Semua pada tahu mungkin, betul nggak? Tidak tahu. Semua heboh, semua orang sedang memperbincangkan Mama Gufron alias Ius, yaitu seorang yang sesat. Dia gak terima guys dibilang sesat, padahal sudah jelas apa yang dia ucapkan. Dia tidak menyadari bahwasanya yang diucapkan itu semuanya sama, lafaz-lafaznya sama, tapi dia mengartikan dengan arti yang berbeda-beda. Dia sendiri itu ketika membaca Al-Quran itu menyuruh anaknya tidak pernah dibaca sendiri, dan cara membukanya saja dia itu tidak benar. Pasti kalian sudah pernah melihat dia ketika dia membuka Al-Quranul Karim. Wahamu Gufron. Kiai bisa banyak bahasa, bisa bahasa semut, bisa bahasa cacing, bisa bahasa jin, bisa bahasa malaikat, bisa bahasa bidadari. Vicky Nakimah lewat. Coba dilihat guys videonya, apakah dia pantas menjadi seorang pengasuh pondok pesantren, menjadi seorang panutan banyak orang, pedoman kita? Apakah dia sangat pantas sekali?
Apakah dia bisa dipercayai bisa menjaga gawang neraka? Coba dilihat videonya seperti ini, bernyanyi-nyanyi sama perempuan tuh gak tahu perempuan muhrim atau enggak ya guys ya. Nah kalian bisa menilai sendiri lah guys. Ya Hajiman Nah kalau ini itu gurunya ya guys ya, yaitu Imaduddin ya Haji Imad. Coba kita simak videonya dulu. Ya Hajiman Lagunya enak sekali ya guys ya. Di sini nada-nada sholawat tapi gendangnya kayak sholawat apa ya? Sering kayak pernah kerungu tapi lupa guys. Baik Imad, ayo si Imad. Ya Hajiman, cepatlah taubat. Ini guys, ini si Imaduddin dilakukan nada Yona Marus nanti Allah lanat ya Imaduddin, engkau munafikin, pakaianmu itu. Nah di sini alhamdulillah Mama Gufron mengijazahkan kitab Suryani kepada Kiai Imad. Semoga dalam waktu dekat tesis Rudal Mercon Widadari Memikeh Askolai diluncurkan Mama Gufron, dukung full Kiai Imad. aduh. Nah, ini guys si Mama Gufron sama Kiai siapa ini. Nah itu guys, dari semua video ini bisa kita jadikan pelajaran bahwasanya di akhir zaman ini kita harus lebih berhati-hati untuk memilih seorang guru. Jangan sampai kita salah memilih, karena guru adalah panutan yang harus kita tiru, akhlaknya kita tiru, sifatnya kita tiru. Di situ kita belajar akhlak kepada dia, belajar ilmu kepada dia, belajar agama kepada dia, dan jangan sampai kita salah belajar agama. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang yang ilmunya belum cukup tapi sudah berani mengaku-ngaku sebagai wali, dan yang paling parah mengaku-ngaku sebagai nabi. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Thank you. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.